warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Prabu semua, dimanapun Anda berada tetap semangat dan tetap pesan merdeka. Nah, kali ini saya mau bincang-bincang santai bersama Dewan Pusat Gajah Putih. Ada Abang. Ya, kita kenalan dulu yuk. Ada siapa aja sih di sini? Halo Sampurasun, Assalamualaikum. Dari mana, Bah? Dari Garut. Namanya, Bah? Sekimeron. Sebagai apa mungkin Abah di Ketua DPP. Ketua DPP Pusat ya. Luar biasa, Sobat Prabu. Saya ketemu sama Ketua DPP Pusat Gajah Putih. Sampurasun Abah. Sarung saha Abah? Abah Ujen. Abah Ujen, mohon Abah Ujen selaku Ketua Dewan Sesepuh Sobat Prabu dari Gajah Putih juga. Nah, selanjutnya dengan siapa Pak? Haji Alan Parakumba. Pak Haji Alan selaku Keluarga besar Gajah Putih Megapaksu Dewan. Pak Salajengna. Abdi EF Hanafia, anggota Dewan Sesepuh. Terima kasih. Punten ini ngaganggu waktosna Pak. Nah, Sobat Prabu, Pak Abah ya, enaknya saya panggil Abah. Abah mau bincang-bincang sedikit, ada program gitu dari DPP-nya, mungkin mau menyampaikan atau dari siapa, silakan program-program dari Gajah Putih. Program Gajah Putih ingin maju lah. Misalkan persilakan Gajah ingin sampai nasional. Jangan di wilayah Jawa Barat aja, tapi harus sampai internasional. Penjelasannya ya. Ya, penerbangannya. Mungkin ada lagi Bang yang mau disampaikan mengenai program lainnya. Ada. Pemerintah harus tahu bahwa Gajah Putih yang berintegritas enak, yang berintegritas misalkan enak berbadan mana, harus bisa membedakan. Harus tahu bahwa ini apakah legalitasnya jelas atau enggak jelas. Saya sudah legalitas sudah sampai di kementerian, sampai ada hakinya Gajah Putih ini, ada merek. Makanya pemerintah harus jeli, minta diprioritaskan oleh pemerintah bahwa Gajah Putih Megapaksu Pusaka harus diprioritaskan karena itu merupakan pusat dari Garut, lahirnya itu dari Garut. Gajah Putih yang lahir aslinya itu Gajah Putih Megapaksu Pusaka yang diciptakan oleh Kiai Haji Jainuddin dengan bapak saya itu waktu dulu sebagai tatrik lah, sebagai anak buah pertama lah, yang namanya Pak Enci alias Hasan Mustafa. Makanya dari itu banyak yang mengklaim Gajah Putih. Ternyata sekarang dilanjutkan sama teman saya sebagai sesepuhnya, yaitu Abah Ujen. Makanya banyak yang mengklaim Gajah Putih itu. Gitu. Mohon jelilah pemerintah, mana ya legalitasnya harus, jangan sembarangan bawa Gajah Putih. Mana legalitasnya yang jelas atau anggotanya yang jelas. Itu harus jangan melihat lambang aja, tapi harus yang anggotanya legalitasnya mana yang jelas gitu. Lebih selektif pemerintah. Jangan perusahaan ini memberikan kepada orang Gajah Putih yang bukan haknya gitulah. Nah itu yang jadi saya merasa perjuangan bukan kecewa lah. Jadi belum tercapai perjuangan itu gitu. Makanya pemerintah cobalah dukung Gajah Putih Megapaksu Pusaka dengan legalitas yang jelas, ada terdaftar di haki. Tidak ada lagi yang namanya anak Gajah Putih Megapaksu Pusaka. Itu haknya hanya satu gitu. Itu ajalah angan-angan saya. Pemerintah cobalah menengoklah kenapa pemerintah diadakan gitu, misalkan legalitas itu misalkan jangan jadi serem maut, jadi mengedombakan nantinya. Mengedombakan bahwa Gajah Putih ada tandingannya padahal sama Gajah Putih. Ya, jadinya bentrok ya. Bentrok. Ya. Jadi harus menjelaskan pemerintah bahwa yang aslinya Gajah Putih lahir di Garut, di Gerpasang, lahirnya tahun 59. Didirikannya Kiai Haji Jainuddin.
selama ini kurang paham masyarakat karena tidak ada disosialisasikan. Iya. Mohonlah di Ya. pemerintah memberikan sosialisasi masyarakat. Jadi kan selama ini nggak ada dukungan dari pemerintah mungkin dari selama Belum ada. belum ada. Belum ada. Itu Gajah Putih berikan sendiri. Nah, Swadaya lah. Swadaya. Nah, bisa diceritakan nggak sejarah singkat gitu dari mulai kapan berdirinya tahun berapa gitu, pertama yang mendirikan Gajah Putih siapa, bisa diceritakan? Ya, jadi secara singkat yang pertama mendirikan Kiai Haji Jainuddin dengan Hasan Mustafa alias Buci gitu. Tahun berapa Mbak? Tahun 59. 59. Ya didirikannya. Memang itu mah sebelum didedikasikannya mesti ke tahun 40 juga. Udah ada. Udah ada ya. Udah ada. Tapi dideklarasikannya tahun 59. 59 di Garut ya. Ya di Garut, di Kampung Geger Pasang. Ya, Jadi lahirnya emang di Garut. di kan? Garut lahirnya di Garut gitu ya. Luar biasa. Ya sekarang kan udah kesepuannya udah meninggal, ternyata kan ada paman saya ini Abah Ujer selaku pengganti Dewan Sesepuh. Itu aja. Kami dari Dewan Sesepuh Pusat Garut mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! Halo Kang, Assalamualaikum, Sampurasun. Bisa perkenalkan Kang? Mas Abi, Andri, cari di Majalaya. Nah mengenai acara ini bisa dijelaskan nggak rangkaian acaranya dari awal sampai akhir sampai terkumpulnya beberapa paguran ya mungkin ya, bisa dijelaskan kan? Dari awal ini ya, tadinya kita acaranya nggak sengaja, cuma mau acara kecil-kecilan, tapi alhamdulillah dari rekan-rekan paguran yang ada di Majalaya ingin meramaikan. Jadi dalam rangka kita memeriahkan HUT RI ke-78. Alhamdulillah ya, kita jarang kita kumpul-kumpul. Alhamdulillah sekarang kita bisa kumpul. Jadi Kawul ya silaturahmi mungkin ya. Kang, dari semua paguran yang ada di sini, yang paling jauh dari mana Kang? Dari Garut. Garut, Alhamdulillah dari DPP hadir, guru besar hadir, para kesepuan hadir. Alhamdulillah dari beliau. Ya, swadaya. Oh benar-benar swadaya ya? Swadaya Luar dari biasa semua banget. rekan-rekan. Alhamdulillah. Untuk Majalaya kita masih kompak,nya. Hidup Majalaya. Hidup. Ketua. Oke, sangat kompak luar biasa. Nah, satu lagi kan nanti. Ya. Nah, ada pesan nggak untuk pemerintah atau masyarakat di sini yang dari Akang? Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini masyarakat bisa lebih tertarik dengan seni bela diri atau seni budaya kita lah. Seni budaya Sunda sehingga bisa lestari tidak habis di zaman. Nah, satu lagi Kang, apakah ada kesulitan nggak dalam penyelenggaraan acara ini? Karena mengumpulkan banyak orang loh Kang, gitu kan, untuk koordinasinya. Awalnya saya berpikir bakal susah, Iya. tapi alhamdulillah Lancar ya? masih solid semua. Oh, Jadi, berkat gampang. ringan juga ya. Alhamdulillah dukungan dari rekan-rekan semua. Siap, hatur nuhun Kang, hatur nuhun semuanya. Kami dari perguruan
Lajengna di Cimarangi, nemete tos mate kaudi. Aya. Mana Cimarangi? Ya, siap saudara teh. Mantap. Persiapan kamu pusaka Nurjati. Mana Mahendra? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya pribadi ya, karena keluarga kita tuh dari dasarnya dari seni budaya dan dari yang buyutnya dari Gajah Putih ya. Terus terang secara pemerintah, keluarga besar Gajah Putih itu banyak di parlemen maupun di Jawa Barat maupun DPP pusat gitu kan. Karena keterlibatan tahun politik, kami support selaku seni budaya siapapun itu pemimpin, mau tingkat kabupaten, provinsi, pusat, kami mendukung siapapun itu pemerintah dan gimana caranya untuk mensikapi 2024 itu dengan kebijakan dengan sesuai pasal undang-undangnya. Dan kita pun harus jelas, rencana undang-undang pun harus jelas, karena kami di sini tidak ada berkepentingan. Kami selaku masyarakat, tokoh masyarakat, warga masyarakat mensikapi dengan pemilu ini harus betul-betul konsekuensinya dan presiden jelas. Mohon maaf karena sebetulnya pemerintah itu sama, regulasinya pelayan rakyat. Rakyat pun sama, tanpa pemerintah nggak akan jalan. Kita ikuti aturan-aturan yang ada di Perda bukan seperti itu. Nah, maka kami antusias sebagai keluarga besar Gajah Putih, kami mengharapkan seorang pemimpin dengan notabene dan di situ sesuai dengan arahannya, aturan-aturannya. Kedua, kami siapapun para ketua, para petinggi yang namanya ketua partai, semua itu didasari dengan undang-undang, regulasi pun harus jelas dari tingkat pusat sampai bawah pun harus seperti itu. Makanya kami selaku keluarga besar khususnya Gajah Putih Indonesia ini, khususnya Mega Paksi, kami mendukung siapapun, pemerintah manapun ketika negara republik kita pun ingin ada kemajuan. Dan siapapun itu presidennya, siapapun itu orang-orang pemimpin untuk kedepannya masa yang akan datang, kami berharap orang-orang yang betul-betul amanah ya. Iya, betul-betul. Ya seperti itulah, seperti dalam politik ini kebetulan di sini secara kedinasan di Satgas Pangan menaungi 42 kecamatan, 491 desa Kabupaten Garut. Kami itu betul-betul bukan ada kepentingan secara pribadi, bukan. Kami ingin masyarakat itu harus betul-betul melindungi dengan aturan-aturan, dan di situ pun kami pun harus mempertegas pemerintah wilayah manapun kita tuh harus satu jalan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan seperti itu. Dan partai pun sama, harus ikuti pelaturan-pelaturan yang sesuai dengan aturan-aturan silon partai seperti itu. Nah,
ada visi dan misinya sendiri mungkin kan? Nah, visi dan misinya ke depan untuk 2024 ini kami berharap pemerintah khususnya negara Republik Indonesia kami ingin ada suatu kemajuan, ingin masyarakat makmur. Insya Allah kalau secara bagi pemerintah Indonesia itu sangat makmur, sangat kaya, khususnya di daerah-daerah punya potensi. Kami berharap siapapun pemimpin 2024 itu harus yang betul-betul mengelola negaranya yang jelas. Pemerintah di sini hanya pelayan rakyat. Luar biasa. Ada yang lain mungkin kan yang mau disosialisasikan? Pertama-tama karena kita keluarga besar Gajah Putih, kami ingin membesarkan Gajah Putih itu dengan program makmur gitu. Kami di sini ingin Gajah Putih selalu sinergi sama pemerintah, aturan-aturannya seperti itu, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas di Gajah Putih. Karena Gajah Putih di sini bukan seni dan budaya, karena Gajah Putih di sini mengandung ada ajarannya. Jadi ajaran itu tidak hilang gitu. Karena kalau organisasi 5 tahun hilang, karena ajaran ini udah dari dulu gitu, dari moyang gitu kan. Jangan sampai punah ya. Jangan sampai punah gitu. Alhamdulillah ada keluarga besar, ada para sesepuh di sini yang membesarkan zaman sekarang sampai dan seterusnya. Ya, intinya seperti itulah. Karena Gajah Putih di sini bukan di setingkat organisasi, karena ada ajarannya ini yang kuat. Kuat ya dari dulu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, ada cara atau tahapan gitu untuk mengajarkan budaya itu gitu. Ada. Seperti apa, Mbak? Nanti pun di Gajah Putih pun ada seleksi gitu kan, ada tahap-tahapan, ada tahap-tahap tingkat di tingkat ranting maupun di PAC, di sektor semua gitu. Tetap arahan dari pusat juga gitu. Kasih peraturan-peraturan dari pusat, dari DPP pun sama seperti itu. Makanya mohon maaf ketika berbicara Gajah Putih itu secara pribadi saya tidak mau siapapun itu orangnya terlibat dalam hal yang nggak benar, apalagi menjalankannya sesuai yang nggak benar, kami akan ditindak sesuai dengan aturannya. Ada sanksi mungkin ya, Pak? Sanksi, ya ada sanksi. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Karena di Gajah Putih ini alhamdulillah silaturahim kita pun lebih meluas di luar Gajah Putih, dari pelaku seni budaya, khususnya dari hal-hal yang lain pun sama. Insya Allah untuk Gajah Putih dan pelaku seni budaya pun kami berdoa karena kita di negara Indonesia, karena dengan kentalnya seni budaya untuk kedepannya Insya Allah Garut Indonesia amat maju, khususnya kabupaten-kabupaten yang lainnya. Insya Allah seperti itu. Nah, ini satu lagi nih. Di Garut tuh mungkin ada program lain gitu yang mengarah ke pemilihan mungkin ya, nggak apa-apa. Untuk menggali potensi kewilayahan lokal gitu. Misalkan seperti lingkung seninya ada apa aja, terus kulinernya mungkin lah. Ada, iya. Kalau untuk Garut masalah kuliner itu 80%. Pariwisata hampir 75%. Jadi semua itu Garut itu udah disorot sama Asia juga. Makanya Garut ini potensinya banyak. Potensinya banyak, dari hasil pangannya gede. Kalau kita dihitung dari hasil pangannya aja, kebutuhan Garut itu di bawah 5 juta sekian tuh kan, itu prognosanya aja hampir 3.000 ton. GKP, GKS 8.000 ton. Itu satu item gitu kan. Satu item ya. Satu item, belum yang lainnya. Iya, betul. Sandang pangannya kan belum. Iya. Gitu kan. Makanya kita pun berharap lah, siapapun wilayah kabupaten, siapapun pemimpinnya nantinya, kami berharap betul-betul konsekuensinya harus menjalankan sesuai pemerintah. Terima kasih ya, Pak. Mungkin dari Abah yang lain yang mau disampaikan? Cekap. Mungkin sudah ya. Nah, Sobat Prabu semua, demikianlah bincang-bincang santai bersama
bersama sesepuh dari Gajah Putih luar biasa. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Sarmangat keneh. Ini ngaralamun kieu. Ayaan paling dia ayaan. Di paling mana ya paling dia? Sektor Mantan. Oh Ciamplas. Ciamplas. Kami kene Ciamplas nya. Cihamplas tak seberiji. Kedua. Aduh.